Halo guys, hari ini kedatangan pemain sepak bola bintang dunia Ronaldo telah tiba di Jakarta. Dan apa misi dia? Apa rencana dia datang ke Indonesia? Dia mempunyai misi yang sangat mulia, yaitu untuk memberikan semacam satu bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kebetulan dia diundang di daerah NTT. Jadi salah satu temannya yaitu duta daripada untuk bantuan sosial untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, yatim piatu, dan seperti itu guys. Timnas Indonesia serta pengurus PSSI. Pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert didampingi asisten pelatih Alex Pastor dan Denny Lanzat akan menyambut kehadiran Ronaldo dengan tangan terbuka. Pertemuan ini menjadi momen istimewa bagi para pemain Garuda, terutama para striker seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman. Sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola, Cristiano Ronaldo akan berbagi ilmu dan pengalaman kepada para pemain Indonesia. Teknik finishing, positioning, serta mentalitas juara yang dimiliki Ronaldo tentu menjadi pelajaran berharga bagi para striker Timnas Indonesia. Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dan Australia dalam pertandingan krusial. Dengan tambahan motivasi dari pertemuan bersama Ronaldo, para pemain diharapkan bisa tampil lebih percaya diri dan tajam di depan gawang lawan. Selain bertemu dengan Timnas Indonesia, Ronaldo juga akan menghadiri acara jumpa fans yang diselenggarakan di salah satu stadion besar di Jakarta. Ribuan penggemar sudah tidak sabar untuk melihat idolanya secara langsung, bahkan beberapa supporter rela datang dari luar kota hanya demi momen bersejarah ini. Kunjungan ke Kupang TT, misi sosial Cristiano Ronaldo. Setelah menyelesaikan agenda di Jakarta, Cristiano Ronaldo akan melanjutkan perjalanannya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sana, ia akan menjalankan program sosial yang berfokus pada pengembangan sepak bola usia dini serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat setempat. Sebagai duta dari berbagai organisasi kemanusiaan, Ronaldo telah lama dikenal sebagai sosok dermawan. Dalam kunjungannya ke Kupang, ia akan memberikan bantuan berupa fasilitas olahraga untuk anak-anak yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Tak hanya itu, ia juga akan mengunjungi beberapa sekolah dan berbincang dengan para siswa tentang pentingnya disiplin dan kerja keras dalam meraih impian. Banyak anak-anak di Kupang yang selama ini menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai panutan. Kedatangan sang mega bintang tentu akan menjadi inspirasi besar bagi mereka untuk terus mengejar mimpi di dunia sepak bola, meninjau tempat TC Timnas Indonesia dan berlibur. Setelah menyelesaikan agenda sosialnya di Kupang, Ronaldo akan bertolak ke Bali. Di pulau eksotis ini, ia tidak hanya menikmati waktu berliburnya, tetapi juga berkesempatan meninjau tempat latihan Timnas Indonesia. Bali telah menjadi lokasi pemusatan latihan Timnas dalam beberapa tahun terakhir. Dengan fasilitas yang semakin berkembang, banyak tim nasional dan klub dari luar negeri yang mulai melirik Bali sebagai destinasi latih mereka. Ronaldo sendiri dikabarkan tertarik untuk melihat langsung tempat training camp Timnas Indonesia dan berbicara dengan para pelatih tentang perkembangan sepak bola di tanah air. Tentu saja, selain urusan sepak bola, Ronaldo juga akan menikmati keindahan alam Bali. Pulau Dewata yang dikenal dengan pantai-pantai eksotis, budaya yang kaya, serta keindahan alamnya yang luar biasa menjadi destinasi favorit banyak selebritas dunia. Ronaldo dikabarkan ingin mengunjungi beberapa tempat ikonik seperti Uluwatu, Tanah Lot, dan Ubud. Di Indonesia bukannya menjadi kebanggaan bagi para penggemar, tetapi juga membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Dengan pertemuan bersama Timnas Indonesia, diharapkan para pemain dapat menyerap ilmu dari salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Selain itu, kehadiran Ronaldo juga menjadi perhatian dunia internasional. Media dari berbagai negara diprediksi akan meliput setiap langkahnya selama di Indonesia. Sehingga ini bisa menjadi kesempatan emas bagi PSSI dan Timnas Indonesia untuk menunjukkan potensi besar sepak bola tanah air.
Tidak hanya itu, lawan-lawan timnas Indonesia seperti Australia dan Bahrain tentu akan merasa tertekan dengan kabar ini. Dengan adanya Cristiano Ronaldo sebagai motivator bagi para pemain, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk tampil percaya diri dan memberikan kejutan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ke Indonesia bukan hanya sekadar kunjungan biasa, tetapi juga menjadi momen bersejarah bagi sepak bola nasional. Dari Jakarta, Kupang hingga Bali, sang mega bintang akan menjalani berbagai agenda penting yang memberikan dampak positif bagi pemain, supporter, dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dan kedatangan Ronaldo dari Amerika karena dia menjemput daripada temannya seorang perempuan itu, dia naik pesawat pribadi yang katanya harganya 1,4 triliun. Ya kalau dia sih guys nggak apa-apa lah ya, dia kan banyak duit. Jadi kalau masalah duit segitu mah sama dia itu ya nggak apa-apa. Terus kedatangannya ke Jakarta, awalnya dia pertama nyandar atau mendarat di Jakarta. Setelah itu dia punya jadwal di Jakarta, dia akan makan siang bersama mungkin ya tentu sekali dengan Erick Thohir ya, karena dia cenderung dengan pimpinan sepak bola Indonesia dan mungkin ada pejabat-pejabat lain. Dan rencananya itu setelah itu mereka pergi terbang lagi ke Bali, dan di Bali mereka menginap. Tempat menginapannya bukan di Jakarta tapi di Bali. Setelah dari Bali besok langsung ke NTT untuk melakukan aktivitas mereka sama itu temannya yang perempuan, si Pablo namanya, ceweknya itu Pablo, itu duta sosial yang terkenal dari PBB di dunia ini untuk hal-hal memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang tidak mampu, yang istilahnya yang mau butuh bantuan seperti itu guys. Jadi itulah jadwal-jadwal mereka. Mungkin mereka mempunyai jadwal selama 4 hingga 5 hari di Indonesia. Setelah misi mereka selesai, sudah terpenuhi semua, baru mereka kembali lagi ke Amerika gitu guys. Aveiro, sosok mega bintang yang golnya hampir mencapai 1000. Saat ini ia sedang sibuk bermain untuk klub Al Nassr yang jadwal kompetisinya cukup sibuk di Liga Saudi Pro dan Liga Champions Asia. Namun siapa yang bakal menyangka kabar yang mengejutkan sekaligus menggembirakan justru datang darinya yang hendak berkunjung ke Indonesia di saat Al Nassr tengah berjuang. Di mana kabar ini datang dari surat cinta Asprof PSSI NTT menyebut jika sang mega bintang terbang ke Indonesia kembali tepatnya pada tanggal 18 Februari 2025. Dengan mengenakan kendaraan eksklusif berupa jet pribadi untuk bisa secepatnya mendarat di tanah air setelah konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Iya, karena yang mengkonfirmasi dari PSSI NTT, jadi LCU dipastikan mendarat di Indonesia bagian timur, namun tujuan utamanya disebut di Kupang. Dengan serangkaian acara yang diketahui sudah ada sejumlah jadwalnya, Ronaldo akan menjalin kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat yang sangat antusias untuk menyambutnya. Seluruh lapisan masyarakat sudah tak sabar bisa melihat sosok pemenang Ballon d'Or 5 kali tersebut. Kini di media sosial pribadinya pun sudah banyak yang mulai mengirimkan pesan sambutan, respect besar Ronaldo ke Indonesia menjadi inspirasi besar bagi semua orang. Apalagi kabarnya tujuan utama Ronaldo ke Indonesia kali ini kembali ingin memulaikan kegiatan sosial, terutama untuk mengikuti kegiatan sosial yang diinisiasi suatu yayasan, yaitu Yayasan Geraha Kasih Indonesia. Seperti laporan dari pihak PSSI NTT. Sesuai jadwal, akan tiba di Bandara El Tari, Kupang pada Selasa 18 Februari 2025. Kami masih menunggu rundown asli dari Jakarta.
Namun yang pasti, kami diberi ruang oleh Yayasan Geraha Kasih Indonesia, pimpinan Ibu Dr. Susi Maria Kapitana, untuk ada pertemuan antara PSSI NTT, Ronaldo, Yayasan Geraha Kasih, dan kemungkinan besar dengan pemerintah Provinsi NTT. Ungkap Asprof PSSI NTT, Abdul Muiz, sumberbola.com. Oleh-oleh peninggalan Ronaldo untuk masyarakat. Kehadiran Ronaldo ke Kupang pada Selasa siang di ibu kota NTT, selain aksi sosial memberikan sumbangan, juga kabarnya pemain Al Nassr ini meninggalkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat. Mengutip dari laporan suara.com, rumah sakit kanker yang bekerja sama dengan Yayasan Geraha Kasih akan didirikan di Kupang, hasil dari sumbangan Ronaldo. Sementara pihak Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, mengatakan telah berkoordinasi untuk memastikan waktu yang tepat terkait kedatangan Ronaldo yang tiba pada siang hari di Bandara El Tari. Rencana kedatangan Cristiano Ronaldo sudah teragendakan dengan pasti. Besok jam 11 siang di Bandara El Tari Kupang. Jelas Andriko Noto Susanto dikutip dari suara.com. Warga siapkan oleh-oleh buat Ronaldo. Kebaikan Ronaldo ke masyarakat di NTT sejatinya memang tak bisa dibalas dengan suatu hal apapun. Kebesaran hati seseorang gak bisa ditukar, walaupun dengan nilai yang sama. Untuk itu, menyambutnya dengan baik adalah sesuatu yang harus diprioritaskan. Salah satunya dengan memberinya suatu hal, agar lebih terkesan walaupun nantinya gak akan lama berada di Indonesia. Oleh-oleh menjadi sesuatu yang seharusnya disiapkan sih. Biasanya di Nusa Tenggara Timur sendiri terkenal akan kain tenun yang menjadi ciri khas. Selebihnya, tentu saja, cukup dengan sambutan yang baik tanpa ada kerusuhan apapun agar semua berjalan hikmat bagi Bang Dodo, ya kan? Dan dengan itu, percaya deh, Provinsi Kupang juga pastinya akan dipromosikan oleh Ronaldo secara tidak langsung, karena sorotan media dunia tak akan pernah luput.